nggak? Kitab yang mana? Kitab tahrir, tahu nggak? Oh, tahrirmu. Tuh di lemariku. Ih, nggak bilang itu tadi. Rah, serius banget? Lihat apaan sih? Oh, ujian kenaikan kelas. What? 4 hari lagi? Habis ini ujian tasmik juga nggak sih? Tapi aku takut gak naik lagi. Assalamualaikum. Ibu panggil saya? Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya, Ibu minta maaf karena harus kasih ini ke kamu. Ini surat panggilan untuk orang tua kamu. Jadi, untuk tahun ini, kamu harus tinggal kelas, Nadira. Ibu perhatiin akhir-akhir ini nilai kamu semakin turun. Apa ada masalah, Nak? Rah, jangan takut. Kamu bisa kok. Semangat. Tapi aku gak yakin, Ran. Gini ya, Rah, dengerin. Burung nggak bisa berenang dan ikan nggak bisa terbang. Tapi keduanya hebat di bagiannya masing-masing. Kamu, aku, Rani juga sama-sama hebatnya kok. Tapi di bagian kita masing-masing. Takut gagal itu wajar, Rah. Tapi jangan pernah berhenti mencoba. Aku yakin kali ini kamu pasti bisa. Tenang, Rah, kita di samping kamu terus kok. Jadi jangan takut. Keren banget kamu, Rah. Tuh kan, Ra.
kamu itu sebenarnya bisa. Tapi kamu tuh cuma takut di awal. Buktinya sekarang kamu bisa kan? Coba lihat pialamu. Keren banget ih. Iya, aku juga mau lihat ah. Apaan Ih, sih? bener dulu aku mau lihat ya. Jangan ah. Ini ada telepon dari keluarga kamu. Assalamualaikum Ibu. Hari ini Nadira dapat. Nadira, Loh, Kak Zahra? Kenapa? Ibu Ra, Ibu udah nggak ada. Rin, kapan ya Nadira balik? Nggak tahu. Mungkin habis ini. Nadira? Alhamdulillah kamu kembali. Astagfirullah, Ra. Kamu kenapa? Rah, kamu mau kemana bawa barang sebanyak ini? Rah? 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 Rah, kamu mau kemana, Rah? Ra, kamu ngapain kayak gini? Aku mau boyong. Ra, jangan bercanda deh. Gak lucu tahu. Hidupku udah hancur. Aku udah gak punya alasan buat bertahan di sini. Kak, kakak mau ngomong sama kamu. Kenapa, Kak? Kak, ibu kan udah nggak ada. Kakak pengen kamu boyong dari pondok buat bantu kakak cari uang. Hah? Boyong? Emang gak ada cara lain Kak selain boyong? Halah, udahlah Nadira. Adikmu itu juga masih sekolah. Kamu gak kasihan sama kakakmu? Siang malam cari uang buat cuma hidupin kamu di pondok. Lah iya, ngapain sih mondok? Pinter juga enggak. Bukannya kemarin nggak naik kelas toh? Bener kata kakakmu, mending kamu di rumah aja, bantu kakakmu cari uang. Tapi Kak, kata ibu aku harus Udah Lara, lagian ngapain sih tetap pondok? Sekarang kondisi finansial keluarga kita itu lagi sulit. Beda sama dulu. Dulu meskipun tanpa bapak, ada ibu yang cari uang. Lah sekarang, ibu udah nggak ada, Ra. Terus siapa yang akan nanggung perekonomian keluarga kita kalau bukan kakak? Halah Nat, ponakanku aja gak pondok, masih bisa di PNS. Lah iya, kamu udah gede, jangan nambah beban Mbak Yumu. Ya bener itu. Coba kamu tanya sama Bu Sri sana, siapa tahu masih ada lowongan jadi pegawai laundrynya. Astagfirullah, Ra. Terus kamu tega mau tinggalin kita? Terus gimana sama Quran Nura? Katanya mau jadi khotimah tahun besok. Ingat, Ra, masa depan kita masih panjang. Aku tuh gak kayak kalian yang tanpa berusaha pun tetap bisa. Kalian gak pernah ngerasa hidup susah. Istighfar, Ra. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Kamu pikir hidup kita selalu enak? Kamu salah. Sebenarnya kita juga mau jadi kayak kamu yang selalu aktif di kegiatan pesantren. Gak bisa terus-terusan jadi beban kakakku. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah, Ra. Kamu gak sendiri, Ra. Kita ada buat kamu. Kalau kamu masih bingung, sholat istikharah dulu, Ra. Jangan asal ambil keputusan kayak gini. Jangan sama kita ya. Ya Allah, ketika langkahku goyah dan hatiku gelap, bimbinglah aku. Tenangkan hatiku saat gelisah. Kuatkan imanku dan lapangkan jalanku. Jadikan aku hamba yang percaya bahwa rencanamu selalu yang terindah. Tuntunlah aku ya Allah menuju kebaikan yang Engkau ridhoi.
Amin. So, Nadira kalau besar mondok ya. Kenapa harus mondok, Bu? Karena di pesantren kamu akan belajar banyak hal. Belajar mandiri, belajar sabar, belajar kuat ketika rindu datang, ketika cobaan muncul. Semua itu akan mendewasakanmu, Nak. Tapi Bu, Nadira takut jauh dari Ibu. Ibu juga takut kehilangan suaramu di rumah. Tapi yang lebih ibu inginkan adalah melihatmu jadi anak yang kuat, berilmu, dan diridhoi Allah. Kalau suatu hari kamu nangis karena lelah, ingat bahwa ibu sedang mendoakanmu. Jangan pulang karena menyerah ya, Nak. Pulanglah saat mimpimu sudah kau genggam. Gimana, Rah? Tetap mau. Boyong. Aku ingat pesan ibu waktu aku masih kecil. Ibu bilang harus kuat, sabar, dan terus menuntut ilmu. Ibu juga pesan jangan pulang karena menyerah. Karena itu, aku memutuskan untuk tetap bertahan dan berjuang di pesantren ini. Ibu bangga padaku. Nah, kayak gitu dong. Kamu harus semangat, Ra. Tapi gimana caranya aku bantu kakakku? Ingat, Ra. Inna ma'al usri yusro. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, Ra. Iya, ingat nggak? Kemarin Bu Vina kan nawarin seleksi beasiswa buat sisa berprestasi. Gimana kalau kamu coba, Ra? Boleh juga tuh. Itu poster apa ya? Lihat yuk. Nah, Ra, kayaknya kamu harus coba ini deh. Hai Mila, Rani. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku yakin kalian baik-baik saja. Karena dukungan dan semangat dari kalian berdua, aku masih bisa terus melangkah sampai di titik ini. Berita bahagianya, aku mendapatkan beasiswa penuh. Aku juga berhasil menjadi duta kreativitas. Dan tahun ini aku akan mengikuti wisuda Al-Quran Braille. Kalau ada satu pesan yang ingin aku bagi dari perjalanan hidupku ini, jangan takut gagal, jangan ragu mencoba, dan selalu percaya bahwa setiap usaha pasti akan mendatangkan kemudahan.